Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azultul Alika Ula. Saya berasal dari program studi Agroteknologi kelas C dengan NIM 190311100082. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi penugasan ujian akhir semester pada mata kuliah penyuluhan pertanian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang berjudul Komoditas Unggulan Padi di Kabupaten Lamongan. Di sini saya akan membahas beberapa poin. Untuk poin yang pertama yaitu latar belakang. Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional, khususnya di daerah-daerah. Pertanian adalah sektor tumpuan hidup bagi sebagian besar penduduk di Kabupaten Lamongan. Sebanyak 50% lebih penduduk di Kabupaten Lamongan berprofesi sebagai petani. Sebanyak 85,95% lahan di Kabupaten Lamongan merupakan lahan pertanian dengan rincian sebanyak 87.762 hektar merupakan lahan pertanian sawah dan sebanyak 55.751 hektar merupakan lahan pertanian non-sawah. Sedangkan sebanyak 23.459 hektar merupakan lahan bukan pertanian yang sebagian besar berupa tegal ataupun kebun. Menurut data pada Badan Pusat Statistik tahun 2015, diketahui sebagian besar lahan sawah di Kabupaten Lamongan ditanami padi sebanyak 2 kali. Untuk poin selanjutnya yang akan kita bahas adalah komoditas unggulan di Kabupaten Lamongan. Komoditas unggulan di Kabupaten Lamongan sendiri ini adalah padi. Padi telah menjadi komoditas strategis dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Peran padi selain sebagai sumber pangan pokok, juga menjadi sumber penghasilan bagi petani dan kebutuhan hidup sehari-hari bagi jutaan penduduk. Salah satunya adalah pada Kabupaten Lamongan. Di setiap kecamatan di Kabupaten Lamongan menghasilkan tanaman padi di setiap tahunnya. Ada beberapa sebagian besar kecamatan di Kabupaten Lamongan. Setiap tahunnya ini mereka menanam padi sebanyak 2 kali. Namun ada juga beberapa kecamatan di Kabupaten Lamongan yang memanen padi hanya sekali, bahkan ada juga yang memanen padi sebanyak 3 kali. Hal tersebut menjadikan Kabupaten Lamongan menjadi salah satu kabupaten dengan tingkat produksi tanaman padi terbesar dan juga menjadi salah satu produsen beras terbesar di Jawa Timur. Usaha pemerintah di Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan tingkat produksi padi di Kabupaten Lamongan dilakukan dengan cara yaitu menambah alat-alat pertanian dan juga memperbaiki pengairan yang ada di Kabupaten Lamongan itu sendiri. Untuk poin selanjutnya yang akan kita bahas adalah poin permasalahan pada komoditas padi di Kabupaten Lamongan. Walaupun menjadi salah satu penghasil padi tertinggi di Jawa Timur, namun tidak menutup kemungkinan terjadi adanya penurunan produktivitas padi di Kabupaten Lamongan. Pada tahun 2019, Badan Pusat Statistik mengungkapkan produktivitas padi di Jawa Timur pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan yaitu sebesar 5,82 ton per hektar dan juga 5,62 ton per hektar. Hal tersebut sama dengan hasil produktivitas padi di Kabupaten Lamongan yang mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 6,28 ton per hektar dan pada tahun 2019 sebesar 6,07 ton per hektar. Sehingga dapat dikatakan bahwa produksi padi di tahun 2018 dan 2019 per musim tanam di Kabupaten Lamongan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan ini kemungkinan besar diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya itu adalah yang pertama yaitu serangan hama wereng coklat.
Wereng coklat merupakan hama dari golongan insekta yang sangat merugikan usaha tani padi. Serangan wereng coklat yang sangat berarti mengurangi hasil padi secara substansial, sehingga mengakibatkan kerugian di tingkat petani. Wereng menyerang pada semua stadia pertumbuhan padi dengan cara menghisap cairan tanaman tersebut. Populasi tinggi wereng coklat dapat menyebabkan daun berubah warna menjadi kuning oranye sebelum menjadi coklat dan mati. Kondisi ini disebut dengan hopper burn. Membunuh tanaman akibat wereng coklat juga dapat menularkan penyakit kerdil hampa dan kerdil rumput yang sampai saat ini tidak bisa diobati. Untuk tanda-tanda serangannya, untuk yang pertama yaitu wereng coklat menyerang tanaman padi pada saat memasuki stadia pertumbuhan atau tanaman muda hingga fase keluarnya malai. Untuk tanda-tanda yang kedua yaitu tanaman akan menguning dan mengering dengan cepat. Selanjutnya, umumnya gejala terlihat mengumpul pada satu lokasi dan melingkar atau yang disebut dengan hopper burn. Untuk dampak dan kerugian yang ditimbulkan oleh serangan wereng coklat ini, dalam waktu 10 hari bisa menurunkan produktivitas panen 10% hingga 50%. Dan parahnya, di Indonesia serangan dengan populasi 10 hingga 15 ekor per rumpun saja sudah cukup untuk membuat gagal panen dalam waktu 10 hari. Untuk permasalahan yang kedua yaitu pola cuaca yang tidak menentu yang dapat mengakibatkan rendahnya produktivitas tanaman padi. Salah satu sektor yang kebergantungannya cukup tinggi terhadap kondisi cuaca adalah sektor pertanian. Selain intensitas curah hujan yang sangat tinggi yang dapat berpengaruh signifikan terhadap produktivitas pertanian, curah hujan yang sangat rendah juga dapat membawa dampak buruk di sektor pertanian. Rendahnya curah hujan dapat mengakibatkan pengairan di lahan pertanian menjadi sulit. Tanaman padi akan kehilangan unsur hara dan ada beberapa organisme yang dapat berkembang biak dengan sangat baik ketika curah hujan yang rendah. Maka dari itu, penting untuk menentukan jadwal dan pola tanam di lahan kering. Kedua hal ini berpeluang mengalami gagal panen. Kegagalan panen yang terjadi secara global dapat berdampak pada penurunan produktivitas maupun kualitas produksi di sektor pertanian, khususnya pada komoditas padi. Untuk poin selanjutnya yaitu kita akan membahas poin solusi permasalahan pada komoditas padi di Kabupaten Lamongan. Untuk solusi yang pertama yaitu cara pengendalian hama wereng dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu pencegahan, pengendalian hayati, pengendalian kimiawi. Untuk cara yang pertama yaitu pencegahan, dapat dilakukan dengan yang pertama yaitu membersihkan gulma dari sawah dan areal sekitar. Untuk yang kedua, penggunaan varietas unggul tahan wereng, contohnya adalah Inpari 6, Inpari 13, Inpari 18, Inpari 19, dan juga Inpari 23. Untuk yang ketiga yaitu mengamati wereng di persemaian setiap hari atau setiap minggu setelah tanam pindah pada batang dan permukaan air. Memeriksa kedua sisi persemaian. Pada tanaman yang lebih tua, kita harus memegang tanaman dan merebahkan sedikit dan tepuk dengan pelan dekat bagian basal untuk melihat apabila ada wereng yang jatuh ke permukaan air. Untuk yang keempat yaitu menggunakan perangkap cahaya. Untuk yang kelima, menggunakan pengaturan pola tanam, contohnya dengan cara menanam jajar legowo. Untuk yang keenam yaitu melakukan pemupukan secara berimbang. Untuk cara yang kedua yaitu pengendalian hayati. Pengendalian hayati bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu penggunaan agensi hayati, Metarhizium anisople dan jamur Beveria sp atau Verticillium. Untuk yang kedua yaitu pengendalian menggunakan musuh alami atau predator seperti kepik miret, laba-laba, capung jarum, dan juga lain-lain yang termasuk pada musuh alami wereng hama coklat.
Untuk memanfaatkan predator ini, kita harus melakukan pengamatan minimal 1 minggu 1 kali dan menggunakan insektisida yang selektif untuk menghindari terbunuhnya musuh alami tersebut. Untuk cara yang ketiga yaitu dengan cara pengendalian kimiawi. Untuk yang pertama, pengendalian insektisida berbahan aktif buprofezin, UBMZ, imidacloprid. Untuk yang kedua yaitu penggunaan insektisida yang tidak sesuai akan mengganggu keseimbangan alami karena terbunuhnya musuh alami wereng, menyebabkan resurgensi atau ledakan serangan hama. Sebelum menggunakan pestisida, sebaiknya menghubungi petugas perlindungan tanaman atau penyuluh untuk mendapatkan saran dan juga petunjuk. Kita harus membaca dengan teliti juga petunjuk yang tertera di label dengan setiap sebelum penggunaan pestisida tersebut. Untuk selanjutnya kita akan membahas solusi dari permasalahan yang kedua, yaitu ada beberapa bentuk pencegahan kegagalan panen yang dikaitkan terhadap intensitas curah hujan, antara lain melalui pergeseran masa tanam dengan melihat pola curah hujan bulanan. Selain dari pergeseran masa tanam, dilakukan penanaman serentak agar ada masa jeda yang sama sehingga organisme pengganggu tanaman dapat mati secara tuntas pada satu waktu tertentu. Untuk poin selanjutnya yang akan kita bahas yaitu upaya peningkatan produksi padi di Kabupaten Lamongan. Di sini kita akan membahas 6 upaya yang dapat meningkatkan produksi padi di Kabupaten Lamongan. Untuk yang pertama yaitu tanam bibit muda. Bibit sudah bisa dipindah tanam setelah 7 hari setelah semai hingga 20 hari setelah semai. Semakin muda umur bibit yang akan dipindah tanamkan ke lahan, maka diharapkan tingkat stres bibit akan semakin sedikit. Selain itu, dengan tanam bibit muda, tanaman akan lebih cepat beradaptasi dan memiliki jumlah anakan yang lebih banyak. Berkaitan dengan jumlah anakan, ada berbagai faktor penentu selain tanam bibit muda, antara lain yaitu tingkat kesuburan tanah. Pembenaman sisa-sisa jerami dalam keadaan tanah mampu meningkatkan kesuburan tanah, tetapi penting juga untuk melakukan pengomposan sisa-sisa jerami dan kotoran ternak sehingga tanah menjadi lebih subur. Di sini dapat diperoleh beberapa manfaat, yaitu mengurangi stagnasi pertumbuhan setelah tanaman pindah tanam. Selanjutnya yaitu pertumbuhan akar cepat atau dalam sehingga tanaman menjadi tahan rebah. Selanjutnya, umur panen lebih cepat dan tanaman lebih sehat sehingga hasil akan meningkat. Untuk upaya yang kedua yang dapat dilakukan adalah penggunaan sistem tanam jajar legowo. Tanaman memiliki kebutuhan akan cahaya matahari dan udara untuk menunjang pertumbuhannya. Dapat dibuktikan dengan perbedaan kondisi tanaman yang terkena sinar matahari penuh dan terlindungi dari sinar matahari, baik itu pertumbuhan maupun produksinya akan lebih bagus ketika tanaman mendapatkan sinar matahari penuh. Begitu pula dengan udara. Dengan penggunaan sistem jajar legowo yang tepat, maka tanaman akan mendapatkan cukup sinar matahari dan juga udara, sehingga pertumbuhannya dan juga hasilnya lebih bagus. Selain itu, dengan sistem tanam jajar legowo, jumlah rumpun tanaman akan semakin meningkat sehingga produksi bisa meningkat tanpa harus menambah luasan lahan. Untuk upaya yang ketiga yaitu tanam bibit dangkal. Bibit ditanam pada lahan sawah dengan kondisi air yang macak-macak atau lahan tidak tergenang air. Penanaman dilakukan secara hati-hati dengan cara diselipkan. Jika bibit ditanam tidak dengan cara diselipkan, kemungkinan besar akar akan tertekuk ke atas. Kondisi akar yang tertekuk ke atas menyebabkan tanaman memerlukan waktu kurang lebih 7 hari untuk dapat tumbuh dengan baik. Akar bibit harus horizontal atau berbentuk huruf L. Bibit ditanam sedalam 1 cm hingga 2 cm. Setelah ditanam, tidak dilakukan pengairan hingga tanah agak retak.
Untuk upaya yang keempat yaitu satu lubang satu tanaman. Bibit ditanam pada lahan sawah dengan satu lubang satu bibit sehingga diharapkan tidak terjadi persaingan dalam pemenuhan kebutuhan akan air dan juga hara pada saat tanaman mulai akan tumbuh. Selain itu, dengan penanaman satu lubang satu tanaman akan diperoleh manfaat peningkatan jumlah anakan dan penghematan kebutuhan benih. Tetapi perlu juga diperhatikan untuk menyiapkan bibit sebagai sulaman. Untuk daerah-daerah yang endemik serangan keong emas bisa menanam lebih dari satu bibit hingga maksimal 3 bibit satu lubang satu tanam dengan umur bibit yang lebih tua. Untuk upaya yang kelima yang dapat dilakukan yaitu dengan cara pengairan berselang. Pengairan berselang memiliki 10 keuntungan. Untuk yang pertama, menghemat penggunaan air irigasi sehingga areal yang bisa dialiri lebih luas. Untuk yang kedua, memberikan kesempatan akar untuk tumbuh lebih bagus karena ada udara yang masuk ke dalam tanah lebih banyak. Akar yang berkembang lebih dalam akan menyerap unsur hara dan air yang lebih banyak pula. Untuk yang ketiga, mencegah timbulnya keracunan besi pada tanah baru digunakan untuk budidaya lahan kering. Untuk yang keempat, mencegah penimbunan asam organik dan gas hidrogen sulfida yang menghambat perkembangan akar. Untuk yang kelima, mengaktifkan jasad renik atau mikroba tanah yang bermanfaat. Untuk yang keenam, mengurangi kerebahan tanaman karena terlalu sekulen. Untuk yang ketujuh, mengurangi jumlah anakan yang tidak produktif atau tidak menghasilkan malai dan juga gabah. Untuk yang kedelapan, menyeragamkan pemasakan gabah dan mempercepat panen. Untuk yang kesembilan, memudahkan pembenaman pupuk ke dalam tanah atau lapisan olah. Dan untuk yang ke-10 yaitu memudahkan pengendalian hama keong emas, mengurangi penyebaran hama wereng coklat dan penggerak batang. Untuk upaya yang terakhir yang dapat dilakukan yaitu dengan cara pemupukan berimbang. Dampak yang disebabkan oleh penggunaan bahan kimia dalam pengelolaan usaha tani adalah degradasi lahan jika penggunaannya tidak bijaksana. Oleh karena itu, perlu adanya penambahan unsur organik di dalam lahan pertanian atau sawah agar tanah tidak sakit. Tanah yang sakit menyebabkan terjadinya penurunan produksi. Walaupun dilakukan penambahan pupuk, tidak akan meningkatkan hasil secara signifikan. Tanah yang sakit tersebut juga akan menyebabkan pemborosan pupuk sehingga meningkatkan biaya produksi. Adapun manfaat penambahan bahan organik pada lahan yaitu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kesuburan biologi kimia tanah, meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah, dan juga vigor dan kesehatan tanaman akan meningkat. Cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.